Shalom teman-teman di tempat ini, terima kasih untuk kesempatannya pada hari ini untuk aku bisa membagikan sedikit daripada firman Tuhan. Biar kiranya hari ini apapun yang kita bahas, apapun yang aku sampaikan, biar kiranya berkenan di hadapan Tuhan. Sebelum itu yuk mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa yang bertahta dan sekerajaan sorga, terima kasih untuk kasih setiamu yang sempurna atas kehidupan kami masing-masing di tempat ini. Ya Tuhan, biar kiranya pada hari ini setiap apapun yang hamba ucapkan, apapun yang hamba sampaikan, biar kiranya itu berkenan di hadapan-Mu. Itu semua bukan karena kuat dan gagah hamba-Mu di tempat ini Tuhan, tapi biar kiranya untuk memuliakan nama-Mu. Aku serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, teman-teman juga yang mendengarkan dimanapun mereka berada, biar kiranya kasih setiamu ya Tuhan bisa membukakan pikiran, hati, telinga, agar setiap apapun yang disampaikan di tempat ini, itu semua bisa menjadi remah dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, inilah pertemuan kami pada hari ini, berkenanlah, beracaralah ya Tuhan di tempat ini. Terima kasih, Engkau baik luar biasa, haleluya, amin. Baik. Shalom teman-teman, sebelumnya terima kasih untuk kesempatan yang luar biasa sudah mengundang, juga sudah mengizinkan aku bisa membagikan sebagian daripada firman Tuhan pada hari ini. Pada hari ini kita akan membahas sedikit mengenai kehidupan yang sering kali kita alami, yang sering kali kita mungkin rasa adalah hal yang mudah kita lalui, tapi nyatanya belakangan ini atau sering sekali dibahas dan kita gagal untuk melakukannya. Sebelum masuk dalam tema kita pada hari ini, izinkan aku untuk memperkenalkan diri. Sebelumnya nama aku Adeline Dorothy, biasa atau bisa dipanggil Adel. Aku adalah tim dari pemuritan generasi yang dengan sukacita bergabung di tempat ini untuk bisa membagikan sebagian daripada firman Tuhan. Aku berharap teman-teman apapun yang aku bagikan di tempat ini, biar kiranya menjadi satu insight baru, bisa menjadi berkat baru untuk kita di tempat ini. Hari ini aku akan membahas tema dengan judul Honoring Identity in God, in Christ, yaitu menghormati diri sendiri di dalam Kristus. Teman-teman, kita sering banget mendengar yang namanya menghormati diri, yaitu menghargai diri. Tapi pernahkah kita mengerti ataukah pernahkah kita menyadari bahwa menghormati diri dalam Kristus itu seperti apa? Bagaimana hal yang benar menghormati diri kita di dalam Kristus. Untuk itu kita akan bahas lebih lagi. Sebelum melangkah lebih jauh, teman-teman, izinkan aku bertanya, apa yang teman-teman tahu mengenai menghargai, menghormati diri sendiri? Mungkin di dalam benak teman-teman akan berpikir, akan juga terbersit, menghormati diri itu saat aku punya prestasi, menghormati diri itu saat aku punya pride, punya kebanggaan, atau saat aku memiliki gelar, saat aku mempunyai satu value. Itu semua tidak salah teman-teman. Tapi nyatanya di dalam kasih Kristus, Tuhan tidak melihat itu semua. Di dalam penyertaan Tuhan, Tuhan tidak melihat itu semua. Tuhan tidak melihat gelarmu, Tuhan tidak melihat value-mu berapa, Tuhan bahkan tidak melihat isi dompetmu berapa, teman-teman. Jadi bisa dikatakan bahwa menghormati diri sendiri itu bukan karena kuat dan gagah kita, teman-teman. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, menghargai diri berarti mengindahkan atau memandang penting, bermanfaat, berguna. Namun dalam realitasnya teman-teman, menghargai diri sendiri seringkali disalah artikan dengan standar dunia. Tuhan tidak pernah melihat itu semua dari kita. Mau kita punya penghasilan berapa, Tuhan melihat kamu memiliki gelar setinggi apa, Tuhan tidak melihat itu. Karena dalam kenyataannya teman-teman, bahwa kamu berharga itu bukan karena kamu mencapai sesuatu, tapi karena Tuhan
lebih mengasihi kamu sehingga kamu menjadi berharga. Salah satu teolog, teman-teman, yang namanya C.S. Lewis pernah mengatakan seperti ini. Allah tidak mengasihi kita karena kita berharga, tetapi kita berharga karena Allah mengasihi kita. Aku ulangi teman-teman, Allah tidak mengasihi kita karena kita berharga, tapi kita berharga karena Allah mengasihi kita. Nah, menjadi pertanyaannya besar adalah, lalu bagaimana kita harus menghormati identitas kita, menghormati diri kita sendiri di dalam Kristus itu sendiri. Untuk itu yuk kita bahas lebih lanjut, kita masuk ke dalam poin yang pertama, yaitu poin yang pertama adalah menyadari bahwa dunia hanya memberi harga, bukan nilai. Kita masuk dalam poin yang pertama, menyadari bahwa dunia hanya memberi harga, bukan nilai. Kita akan buka Alkitab kita, teman-teman, dalam Matius 22 ayat 39. Teman-teman bisa baca di tempat masing-masing. Di sini aku akan membacakannya untuk teman-teman. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Matius 22 ayat 39 berisi, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Teman-teman, bahwa jika kita melihat perikop aslinya atau kita melihat keseluruhannya dalam pasal 22 ayat 34 sampai 40, dalam perikop ini menjelaskan sebuah hukum yang terutama, yaitu mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesamamu. Nah, dalam ayat yang ke-39 ini kita diminta untuk bisa mengasihi sesamamu. Tapi nyatanya ada yang terselip, teman-teman. Sebelum kita mengasihi sesama kita, kita harus mengasihi diri kita sendiri. Kita harus melihat kedalaman diri kita dulu. Kita harus melihat pada diri kita sendiri dahulu sebelum kita melakukan itu semua untuk orang lain, teman-teman. Sama seperti kamu mungkin hari ini ingin terlihat mungkin mengesankan orang lain. Kamu ingin terlihat seperti ingin dihormati, atau mungkin bahasa sekarang kamu ingin divalidasi gitu, teman-teman ya. Seringkali kita dengar ya, iya tuh si itu pengen banget divalidasi gitu, atau mungkin ya kita melakukan segala cara untuk kita bisa dilihat oleh orang lain atau kita bisa dihormati oleh orang lain. Teman-teman, mungkin dengan tadi ya yang seperti aku awal sudah juga katakan, mungkin dengan gelarmu, mungkin juga dengan value-mu, teman-teman. Seberapa sering kita melihat sesuatu yang baru, dalam artian di sini mungkin ada barang baru nih, barang brand baru yang baru keluar, dan kita merasa harus memiliki itu agar dalam tanda kutip kita dihormati oleh orang lain, kita divalidasi oleh orang lain. Banyak dari kita membandingkan, mengukur kesuksesan kita, pencapaian kita dengan orang lain. Kita merasa nilai kita ada dalam keberhasilan kita. Kita mengukur harga diri kita dengan apa yang bisa kita lakukan. Itu adalah nilai yang sering kali kita berikan dalam diri kita. Dalam naluri manusia, kita memang memiliki rasa mencintai diri sendiri. Kita ingin mungkin ya, teman-teman ngerasa, oh enggak kok, aku melakukan itu semua karena aku cinta sama diriku, karena aku ngerasa itu memuaskan hatiku. Tapi nyatanya rasa itu rusak karena kita menggunakan sumber yang salah. Karena kita ngerasa, oh kalau gue udah ada di posisi ini, pasti beberapa orang akan menghargai aku. Beberapa orang akan mencintai aku lebih dari hari ini, teman-teman. Padahal saat kita membandingkan diri dengan dunia, saat kita membandingkan diri dengan orang-orang dunia di luar sana, kita selalu merasa kurang. Karena dunia ini pasti akan bergerak terus, akan bergerak maju. Kita pasti akan ngerasa terus-terusan udah di level ini, tapi dunia akan ngasih lagi standar yang baru. Makanya tadi temanya itu adalah menyadari bahwa dunia hanya memberi harga, bukan nilai. Karena nyatanya harga itu lama-kelamaan akan berubah, teman-teman. Tapi kalau nilai, kalau value, dia tidak akan berubah.
teman-teman. Jadi sadarilah teman-teman bahwa jangan sampai kamu hanya diberi label harga oleh dunia ini, bukan sebuah nilai. Jadi yuk sadari teman-teman bahwa jangan sampai kita membandingkan diri, jangan sampai kita hanya terima yang dunia kasih sama kita. Tapi kita mau menyadari bahwa nilai kita bukan sama, bukan sebanding dengan dunia ini. Kenapa kita harus menyadari itu semua? Terus nilaiku berapa? Terus aku harus melihat, aku harus merasa dihormati, aku harus merasa menghargai diri aku itu sebagaimana. Nah, kita selanjutnya akan bahas lebih lanjut. Selanjutnya bagaimana kita harus menghormati identitas diri kita di dalam Kristus, yaitu dalam poin 2, yaitu meyakini bahwa Kristus telah menetapkan nilai tetap melalui penebusan. Tadi bahwa kita menyadari bahwa dunia hanya memberikan kita harga, bahwa kita hanya diberi label harga, bukan nilai. Kita menyadari bahwa nilai kita yang sesungguhnya sudah Kristus berikan di dalam karya penebusannya. Untuk itu kita masuk dalam poin 2, yaitu meyakini bahwa Kristus telah menetapkan nilai melalui penebusan, teman-teman. Kita akan buka dalam 1 Korintus 6 ayatnya yang ke-20. Aku akan bacakan di sini, teman-teman juga bisa bacakan di rumah. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. 1 Korintus 6 ayat 20 berkata, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Teman-teman, dalam ayat ini jelas dikatakan bahwa sebab kamu telah dibeli dengan harganya dan telah lunas dibayar. Jadi keadaan kamu, posisi kamu hari ini yang mungkin kamu rasa kayaknya ketinggalan banget, kayaknya jauh banget dari orang-orang, kayaknya kok aku gini-gini aja, kok kayaknya aku stuck aja. Kamu harus menyadari bahwa bahwa Tuhan sudah membayar kamu lunas dan harganya tidak murah, teman-teman. Harganya mahal, teman-teman. Sama seperti saat kamu tadi ya, kamu sudah memiliki mungkin tadi yang namanya gelar, yang memiliki tadi yang namanya pencapaian, kamu pasti akan menjaga itu semua. Kamu pasti akan menjaga ketetapannya, kamu akan menjaga marwahnya, kamu akan menjaga, mungkin kalau dia barang ya teman-teman, kamu pasti mungkin akan memberikan pelindung, atau mungkin kamu akan menjaga barang itu jangan sampai rusak, jangan sampai lecet. Gitu. Sama juga teman-teman dengan Tuhan, begitu sama juga dengan Allah. Saat Dia sudah menebus kita dengan lunas, teman-teman, Dia juga akan melindungi kita, Dia akan menjaga kita sebaik mungkin. Jangankan kamu seorang manusia aja mampu gitu ya untuk melindungi mungkin hakmu, melindungi tadi pencapaianmu, melindungi tadi gelarmu, apalagi dengan Tuhan. Dia pasti akan lebih protek sama kamu, teman-teman. Begitu juga dengan hargamu di mata Tuhan. Sadarilah bahwa kamu dan aku sudah ditebus dengan darah Kristus yang sangat-sangat mahal, teman-teman. Saat kamu sudah dibayar dengan harga yang mahal, pasti Dia akan menjaga, Dia pasti akan melindungi kita. Bahkan saat kamu di titik terendah, di saat kamu ngerasa kamu gak pantas, kamu gak layak, tapi Dia pasti akan ada selalu di sampingmu, melindungimu. Lalu mengapa kita masih sering menganggap remeh harga yang sudah dibayarkan oleh Tuhan dalam dirimu? Seringkali kan kita kayak gitu, karena kita nggak tahu kebenaran ini, sehingga kita sering membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Seringkali membandingkan penghasilan kita, pendapatan kita, seorang teolog bernama Henry Nouwen berkata, identitas diri paling dalam adalah aku adalah anak Allah yang dikasihi.
Inilah identitas yang ada sebelum dunia memberikan penilaian apapun kepada diri kita. Saat Tuhan sudah mati untuk kita, saat dia sudah membayar kita dengan harganya yang mahal teman-teman, itu bahkan gak bisa dibandingkan dengan apapun. Gak bisa dibandingkan dengan maaf, dengan gelarmu, maaf, dengan pencapaianmu hari ini teman-teman. Karena seperti yang kita ketahui bahwa penebusan dia, karya penebusan Allah itu jauh melampaui apa yang kamu sudah lakukan, apa yang sudah kamu capai hari ini. Jadi sadarilah teman-teman, tadi seperti yang Henry Nouwen berkata, identitas diri yang paling dalam adalah saat kita menyadari aku adalah anak Allah yang dikasihi. Inilah identitas yang ada sebelum dunia memberikan penilaian apapun kepada kita. Jadi seberapapun label, sebanyak apapun dunia bisa katakan atas diri kita, identitas yang sesungguhnya saat kita menyadari aku adalah anak Allah yang dikasihinya teman-teman. Untuk itu yuk kita mau sama-sama belajar, kita mau sama-sama saling menyadari, belajar juga bahwa kehidupanmu, keadaanmu itu bukan karena semata-mata kamu bisa ada di posisi itu, tapi itu semua karena kasih Kristus, karena kebaikan Tuhan yang melingkupi hidup kita. Untuk itu kita masuk ke dalam poin yang terakhir teman-teman. Poin yang terakhir yaitu poin yang ketiga, bagaimana kita harus menghormati identitas diri kita dalam Kristus. Poin yang ketiga adalah merespon dengan menjaga diri sebagai bait yang memuliakan Sang Pemilik teman-teman. Setelah kita sudah belajar bagaimana mengetahui bahwa berapa sih harga kita, berapa sih nilai kita, bukan hanya harga yang diberikan oleh dunia. Saat kita sudah mengetahui itu, bukan hanya kita merasa oh ya sudah, gue cukup sama di situ, gue udah tahu kalau misalnya gue dikasih Tuhan, gue akan selalu berharga. Tapi setelah kamu tahu kamu itu berharga, kamu tahu bahwa kamu itu milik kepunyaan Tuhan, kamu harus memiliki respon. Kita harus memiliki respon yang benar. Apa respon yang benar itu teman-teman? Dalam poin ketiga kita akan membahasnya, yaitu merespon dengan menjaga diri sebagai bait yang memuliakan Sang Pemilik teman-teman. Dalam 1 Korintus 6 ayat 20b, dalam 1 Korintus 6 ayat 20b, di sini teman-teman, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Tadi di awal, di yang bagian A, sebab kamu telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Bagian B kita diminta, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi setelah kamu tahu bahwa kamu ini adalah nilai yang berharga, kamu adalah anak yang dikasih Tuhan, kita juga harus meresponi, kita harus mengembalikannya kepada Sang Pemilik, Sang yang pemberi itu kepada kita semua, kita harus mengembalikannya teman-teman. Sehingga menghargai diri bukan sama dengan bermegah diri, bukan karena kita tahu, oh ya karena aku adalah anak yang dikasihi Tuhan, berarti kita berkesempatan untuk meninggikan diri, bersombong diri. Bukan teman-teman ya. Menghargai diri sendiri tidak sama dengan bermegah diri. Justru karena kita tahu kita ini ditebus dengan darah Kristus yang mahal dan menjadi bait Allah, kita wajib menjaga diri kita. Kita wajib menjaga kesehatan tubuh kita. Kita wajib menjaga hati kita, menjaga pikiran kita dari mungkin pengaruh-pengaruh duniawi ini, mungkin dari pengaruh-pengaruh lingkungan kita yang tidak baik teman-teman. Jadi saat kita sudah tahu bahwa hidup kita ditebus dengan harga yang mahal dan kita sangat-sangat berharga, kita harus meresponinya dengan menjaga kehidupan ini teman-teman. Ini sebagai bentuk hormat, sebagai bentuk terima kasih kepada Sang Pemilik, yaitu Tuhan itu sendiri teman-teman. Kita berhenti membandingkan diri dengan orang lain, dengan standar dunia, dengan keadaan dunia hari ini, bukan lagi dengan apa kata orang, apa kata dunia, apa kata yang lagi hype hari ini teman-teman. Kita berhenti untuk melakukan itu, tapi kita
merasa berharga, kita merasa dihormat, kita menghormati diri sendiri karena kasih karunia Tuhan. Mulai hari ini, yuk kita fokus kepada Tuhan, kepada identitas dan keberhargaan dirimu. Tidak lagi ditentukan oleh seberapa hebatnya kamu, seberapa kerennya kamu, seberapa gelarmu, seberapa banyak pendapatanmu, penghasilanmu, teman-teman, tapi melainkan oleh seberapa hancurnya Kristus, seberapa mahalnya Kristus telah memulihkan hidupmu. Teman-teman ya, seperti yang sudah kita pelajari hari ini, yang sudah kita bahas hari ini, bahwa menghormati diri sendiri di dalam Kristus, yang pertama tadi adalah menyadari bahwa dunia hanya memberikan harga bukan nilai. Yang kedua, meyakini bahwa Kristus telah menetapkan nilai melalui penebusannya. Yang ketiga, merespon dengan menjaga diri sebagai bait yang memuliakan sang pemilik, teman-teman. Semoga kiranya pemberitaan firman pada hari ini, pemberitaan sharing aku pada hari ini bisa membuka pemahaman kita, membuka hati kita, bahwa kita mengerti bahwa kehidupanmu, bahwa keberadaanmu, teman-teman, itu semua bukanlah lagi diukur dengan sebuah pendapatan, sebuah prestasi, sebuah gelar yang mungkin kamu usahakan sampai hari ini. Tidak salah, teman-teman, tidak salah untuk membangun diri, tidak salah untuk mencapai sesuatu yang lebih baik dalam kehidupan ini, tapi motivasinya jangan sampai salah. Jangan sampai kamu hari ini berkuliah dan bergelar, kamu hari ini bekerja dan berpenghasilan, itu semua untuk dihormati oleh orang lain, dilihat oleh dunia, tapi kamu melakukan itu semua sebagai respon yang sudah kamu ketahui bahwa dirimu adalah bait Allah, bahwa dirimu adalah kesayangannya Tuhan yang sudah ditebus dengan mahal oleh Tuhan, teman-teman. Karena kamu berharga, karena kamu dihormati, kamu menghormati dirimu bukan karena siapa kamu, melainkan karena milik siapa kamu. Ingat ya teman-teman, bahwa kamu berharga, kamu menghormati dirimu sendiri, itu bukan karena siapa kamu, melainkan karena milik siapa kamu. Demikian pemberitaan firman pada hari ini, teman-teman. Biar kiranya firman hari ini, biar kiranya sharing hari ini memberkati kita semua dan juga menjadi remah dalam kehidupan ini. Yuk teman-teman, kita tutup dalam doa. Ya Allahku, ya Tuhanku, aku bersyukur dan berterima kasih Tuhan, karena hari ini kami sudah belajar mengenai bahwa Engkau sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Karya penebusan-Mu dalam hidup kami sangat nyata Tuhan, sehingga berapapun harga yang dunia berikan kepada kami, itu semua tidak sebanding dengan nilai karya penebusan-Mu dalam kehidupan kami. Biar kiranya Tuhan, seluruh pembahasan, seluruh sharing firman pada hari ini ya Tuhan, itu bisa menjadi remah dan kami bisa membawanya ke dalam kehidupan kami masing-masing. Aku serahkan Tuhan teman-teman di tempat ini satu persatu, biar kiranya penyertaan-Mu, berkat yang berasal daripadamu melingkupi kami semua. Terima kasih, Engkau baik luar biasa. Haleluya, amin.